Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat tentunya yang pada hari ini mengikuti kegiatan persiapan observasi praktik kinerja refleksi program pengembangan kompetensi guru di SDN Pondok Karya. Yang pertama adalah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita dengan baik. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu guru, bahwasanya saya mengucapkan terima kasih ya pada hari ini mengikuti kegiatan untuk persiapan observasi praktik kinerja refleksi program pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Tentunya Bapak Ibu guru yang memang tugasnya di kelas masing-masing tentunya menghadapi ya sebuah tantangan atau sebuah kelemahan ya. Nah, akan adanya suatu refleksi karena kita dalam mengajar itu asesmen penilaiannya ada 2 kali yang kita lakukan, semester 1 dan semester 2 itu kita sudah mengalami bahwasanya anak-anak yang kita hadapi banyak hal-hal. Ada yang anak yang memang penurut, ada anak yang memang di luar kemampuan kita emosionalnya ya. Yang kaitannya mengambil target perilaku, persiapan observasi praktik kinerja refleksi program pengembangan kompetensi guru. Adapun target perilakunya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita perlu tahu bahwasanya program pengembangan kompetensi guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Program ini dirancang untuk membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam mendidik. Kita memahami kompetensi guru yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah pedagogi, yang kedua profesional, yang ketiga kepribadian, yang keempat sosial. Selanjutnya, pentingnya kegiatan refleksi. Nah, refleksi mendalam adalah proses yang penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Melalui refleksi kita dapat memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah di sini tujuan refleksi 1. Memahami kelebihan dan kekurangan kompetensi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, mendapatkan rekomendasi belajar yang relevan dengan kompetensi sehingga waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk belajar lebih efektif dan efisien.
Yang ketiga, menentukan program yang tepat dalam pengembangan kompetensi guru. Yang keempat, meningkatkan rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, di sini ya Bapak Ibu guru, ada rapor satuan pendidikan bahwasanya alhamdulillah ya, rapor kita tahun ini alhamdulillah ya baik. Nilai capaiannya ini literasinya mencapai 96,67% ya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan program kita di SDN Pondok Karya yang kita ramu begitu bagusnya, alhamdulillah ya, rapot mutu kita meningkat, semuanya hijau ya. Jadi alhamdulillah pemerintah memberikan reward kepada kita, yaitu mendapatkan boskin. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat ya. Adapun langkah-langkah praktis dalam pelaksanaan refleksi mendalam. 1. Guru mengumpulkan data mengenai praktik pembelajaran, refleksi diri dan hasil belajar siswa dilakukan di dalam kelas. 2. Guru menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk berkembang. 3. Guru merumuskan rencana tindakan berdasarkan hasil analisis data untuk meningkatkan kompetensi dan praktik pembelajaran. 4. Guru menerapkan rencana tindakan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kemajuan yang dicapai. Adapun program pengembangan kompetensi guru. Nah, program apa saja yang dilakukan guru? 1. Mengikuti workshop atau webinar. 2. Kegiatan KKG. 3. Komunitas belajar sekolah. 4. Belajar mandiri melalui PMM. 5. Program PPG atau guru penggerak. 6. Coaching dan supervisi akademik ya. Inilah program ya yang kita sudah lakukan. Ini baru sebagian ya Bapak Ibu guru, masih banyak lagi program-program lainnya. Nah, dengan adanya suatu program Bapak Ibu guru, kita di awal itu sudah merancang apa kira-kira kedepannya nih ya. Jadi ada kelemahan, ada kekurangannya. Tentunya Bapak guru di awal tahun ajaran baru yang memang anaknya, para siswa, para peserta didiknya itu baru, tentunya kita perlu asesmen awal ya, agar supaya nanti memudahkan kita. Nah, di sini ada refleksi ya. Nah, di refleksi ini nanti Bapak Ibu guru menuliskan ya apa kesulitannya, tantangannya, upayanya, apa yang dilakukan ya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu guru ya, tantangan, upaya, kesulitan. Jadi apa nanti setelah selesai dikasih waktu 5 menit ya. Setelah selesai 5 menit langsung ya ke papan refleksi. Berapa menit dulu?
Sudah Bapak Ibu? Sudah? Ya. Sudah ya? Nah, kira-kira siapa ya yang mengalami kesulitan, tantangan, dan upayanya? Iya, silakan ditempel dulu Bapak Ibu, ditempel dulu. Nah, silakan ditempel di papan refleksi ya. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Ya, kira-kira siapa ya yang mau mengeluarkan pendapat ya? Kira-kira setiap kelas itu pasti ada tantangan ya, pasti ada kesulitan, pasti ada kelemahan, pasti ada penguatan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu guru mengatasi itu semua? Silakan dari guru kelas 6. Iya, silakan Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ginanjar. Saya mengajar di guru kelas 6C. Di sini yang pertama, kesulitan dan tantangan apa yang saya hadapi saat pembelajaran. Saya sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran, terutama ceramah, terus diskusi kelompok. Ada beberapa siswa yang walaupun diterapkan metode itu, siswa ini tidak kurang menerima pembelajaran dengan baik, Bu. Jadi apa yang dipelajari setelah saya refleksikan, saya tanyakan dan saya evaluasi, ada beberapa siswa yang tidak mengerti apa yang diajarkan, seperti itu. Dan capaian pembelajarannya pun menjadi tidak tercapai, walaupun sudah dilakukan beberapa metode. Karena adanya rasa minder dan takut untuk menjawab pertanyaan dari saya atau soal-soal yang saya berikan. Karena di setiap kelompok, contohnya metode kelompok itu ada anak yang dominan, Bu. Jadi anak dominan ini merasa dirinya paling bisa. Jadi ketika ada anak yang kurang bisa itu menjawab, entah dia tertawa atau entah dia menyalahkan anak tersebut. Alhasil lambat laun anak tersebut menjadi minder, merasa kurang percaya diri untuk menjawab soal-soal yang saya berikan dari materi yang saya kasih. Seperti itu buat dia. Berarti di situ ada kelemahan ya Pak ya di situ ya. Berarti apa yang Bapak lakukan? Upayanya seperti apa kira-kira Pak Bagus? Jadi cara menanggulanginya itu saya menerapkan pembelajaran yang dekat dengan siswa, yaitu ilmu teknologi atau iptek. Saya pertama observasi terlebih dahulu siswa ini cara belajar seperti apa. Mereka ternyata ya setiap anak sekarang sudah menggunakan handphone ya Bu, sudah menggunakan handphone dan internet. Jadi saya menerapkan setiap minggu minimal 1 hari per kelompok itu membawa handphone dan menggunakan internet untuk pembelajaran, seperti itu. Jadi siswa diharapkan bekerja sama menggunakan handphone dan internet tersebut, Bu. Tapi sebelumnya diberitahu ya Pak, itu untuk membawa HP-nya ya? Sudah saya beritahu terlebih dahulu. Dan ketika saat pembelajaran ini berkurang, Bu, yang tadinya siswa minder itu alhamdulillah berkurang, dikarenakan siswa yang tadinya merasa dominan itu saya memberikan kesempatan untuk mengajari temannya. Contoh misalkan ada pembelajaran tentang tokoh-tokoh yang bisa mengubah dunia. Jadi mereka ini semuanya mencari tahu di internet bareng-bareng. Contohnya seperti Albert Einstein. Saya tanyakan pertanyaan atau capaian pembelajaran yang paling minim. Jadi yang paling mudah. Apa sih ciri-ciri dari Albert Einstein itu? Nah, anak yang tadinya tidak tahu karena dia melihat dengan media video tadi dan atau gambar tadi, dia menjawab dengan lantangnya, oh Albert Einstein itu yang orang yang melet ya Pak, yang rambutnya putih. Jadi dia tahu nih
ternyata Albert Einstein ini orangnya seperti ini. Minimal mereka jadi tahu. Terus ada pembelajaran membuat email. Jadi membuat email itu langkah-langkahnya pertama menuliskan nama dulu nih. Namanya siapa, nama lengkapnya siapa. Nanti siswa yang tadi masa dominan tadi, saya berikan arahan untuk mengajarkan temannya. Ayo coba arahkan temannya. Jadi dia ada leadership juga di situ. Jadi rasa kepemimpinan juga. Akhirnya dia mengajarkan, ayo tulis dulu semua namanya, nama panjangan, nanti saya bantu untuk membuat email. Jadi sontak semuanya bekerja sama. Seperti itu. Alhamdulillahnya mereka jadi lebih kompak, jadi lebih tahu materi yang saya ajarkan. Seperti itu Bu Haji. Iya, terima kasih Pak Bagus ya. Jadi memang kita sebagai guru itu kita perlu ya Pak ya. Jadi metodenya bukan hanya satu metode yang kita gunakan untuk pembelajaran, tetapi kita harus siap ada beberapa metode yang kita sesuaikan dengan kemampuan para peserta didik ya. Nah, lalu Pak Bagus, upaya apa Pak nih yang Bapak lakukan agar supaya Bapak mengerti ya dengan adanya tadi Bapak bilang menggunakan HP gitu kan ya. Lalu Bapak menggunakan apa tadi Bapak belum sebutkan tuh, apa model video, apakah apa tadi tuh. Nah, itu Bapak dari mana tuh Pak? Bapak upayanya itu seperti apa sehingga Bapak bisa mengerti tuh. Bapak menerapkan di kelas 6 menggunakan metode tersebut. Ya baik Bu, jadi saya sering mengikuti seminar-seminar, terus juga workshop juga, dan ada pembelajaran online secara mandiri di PMM Bu. Jadi waktu itu saya pernah belajar mandiri di PMM itu tentang penggunaan iptek secara maksimal. Jadi ternyata stigma para orang-orang itu tentang penggunaan handphone itu kurang baik bagi anak-anak itu belum tentu. Jadi di situ diarahkan Bu, sebagai guru tuh harus bisa menempatkan teknologi itu dalam pembelajaran dengan baik. Jadi alhasil teknologi adalah alat atau media yang memang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk pembelajaran di masa sekarang, di era sekarang. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak Bagus. Kita plus untuk Pak Bagus ya, keren. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah perwakilan dari guru kelas 5 dulu. Silakan Bu Meli. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Saya dari kelas 5C. Kebetulan untuk anak-anak kelas 5C ini memang saya ada beberapa kesulitan dan tantangan yang saya rasakan. Yang paling terlihat adalah adanya kesenjangan kemampuan akademik Bu Haji. Jadi memang terlihat sekali perbedaannya, kesenjangannya. Ada anak-anak yang cepat sekali memahami materi pelajaran, kemudian cepat menyelesaikan tugas. Sementara memang juga ada anak-anak yang lambat sekali, bahkan untuk memahami pelajaran itu butuh waktu yang lebih. Itu masalah ataupun kesulitan dan tantangan yang terlihat sekali di kelas 5C Moji. Seperti itu. Lalu itu ternyata hampir semuanya ya Bu ya. Iya. Nah, lalu upaya apa nih Ibu sebagai guru ya, guru kelas 5C ya, upaya apa Bu yang dilakukan agar supaya proses pembelajaran itu anak-anak atau peserta didik yang tadi Bu sebutkan itu mereka fokus gitu ya. Kira-kira apa Bu Meli? Baik Bu Haji. Jadi setelah kemudian saya melakukan observasi terhadap anak-anak, apa sih yang kemudian bisa saya lakukan ataupun menjadi strategi. Jadi ada memang beberapa strategi, diantaranya melakukan diferensiasi pembelajaran. Nah, strategi yang saya lakukan yang pertama di kelas saya membuat kelompok belajar Haji. Jadi kelompok belajar ini kelompok belajar fleksibel. Jadi di mana kita mau berkelompok belajar, kemudian dalam kelompok tersebut ada anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang bagus, kemudian juga dengan kecepatan yang baik gitu ya untuk menyelesaikan soal. Kemudian juga dikombinasi dengan peserta didik atau anak-anak yang memang dia membutuhkan waktu dalam menyelesaikan tugas, kemudian membutuhkan waktu dalam memahami materi, ya bisa kita sebut anak-anak yang memang agak lambat gitu ya Bu Haji. Jadi memang dikombinasi, dan ada juga anak-anak yang dengan kemampuan yang rata-rata yang sedang seperti itu di setiap kelompok belajarnya. Nah,
kemudian selanjutnya tadi juga sebenarnya berhubungan juga dengan apa yang disampaikan Pak Bagus. Kemudian saya menunjuk tutor sebaya. Nah, jadi bagaimana kemudian biasanya anak-anak yang dia cepat memahami, yang bisa kita katakan pintar gitu ya, lebih cepat memahami dari teman-teman yang lain, mereka akan senang kalau diberikan tantangan, mereka akan senang kalau diberikan tanggung jawab gitu ya. Kemudian mereka ini saya tunjuk menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya yang kurang. Nah, jadi saya sampaikan, jika sudah memahami materi, kemudian ketika dalam mengerjakan tugas, kalau ada teman dalam suatu kelompoknya yang mengalami kesulitan, silakan boleh dibantu. Nah, saya juga menyampaikan kepada teman-teman yang satu kelompok tersebut, jika memang mengalami kesulitan gitu ya, nah ini boleh bertanya ke temannya, boleh bertanya ke teman-teman bagaimana caranya, karena terkadang ada anak-anak yang ragu atau malu padahal sebenarnya belum mengerti gitu, dan dia bisa lebih merasa nyaman dengan temannya. Mungkin ada yang seperti itu, dengan bahasa anak-anak gitu ya, bahasa dengan temannya bisa lebih, oh iya ternyata begini maksudnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adanya tugas bertingkat sesuai kemampuan. Jadi memang ini termasuk dalam diferensiasi pembelajaran, di mana kita tidak bisa menyamaratakan karena yaitu kadar kesulitan terkadang untuk anak-anak tertentu soal tersebut mudah, tapi untuk anak-anak yang lain sulit sekali gitu. Jadi memang untuk anak-anak tertentu yang memang butuh waktu, kemudian juga butuh pemahaman yang lebih lagi, akhirnya kemudian kita turunkan level kesulitan soalnya supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran, tapi dengan level yang lebih agak turun gitu ya Bu Haji ya. Kemudian yang selanjutnya melakukan pilihan cara belajar. Nah, ini pilihan cara belajar tadi juga berhubungan dengan Pak Bagus. Kalau Pak Bagus di antara tadi pemanfaatan teknologi ya, ini juga bisa saya lakukan juga di kelas gitu ya, karena yaitu anak-anak ada yang mereka lebih suka mendengarkan penjelasan guru, bapak ibu guru gitu ya, lebih mudah memahami. Ada yang kemudian anak-anak tertarik dengan video, dengan gambar-gambar yang menarik gitu. Terus juga ada anak-anak yang dia lebih sukanya dengan melalui game edukatif gitu ya, ada game edukatif. Nah, di sini juga sama Bu Haji, saya juga melakukan pemanfaatan teknologi dan juga media interaktif seperti Pak Bagus, terutama untuk anak-anak yang memang kita perlu upgrade gitu ya, supaya tidak terlalu jauh kesenjangan dengan teman-temannya yang memang sudah lebih cepat, lebih baik tuh. Kemudian juga, nah ini berhubungan juga tadi selain tingkat kesulitan soal gitu ya yang kita turunkan, kemudian juga saya memberikan waktu yang fleksibel. Fleksibel di sini memang untuk anak-anak tertentu biasanya berbeda dengan teman-temannya yang cepat gitu ya. Bahkan dari batas waktu pun mereka terkadang belum selesai mengerjakan gitu kan, ataupun juga ketika kita sudah tanyakan sudah paham lanjut mengerjakan soal, terlihat masih bengong gitu ya, masih belum memahami. Nah, pada akhirnya ini kita berikan waktu yang lebih lagi, seperti itu Ibu Kepala Sekolah. Jadi waktu yang fleksibel itu beberapa strategi yang saya lakukan di kelas untuk mengurangi kesenjangan antara anak-anak yang cepat, yang mudah memahami dan lain sebagainya dengan yang kurang, seperti itu. Iya. Setelah Bu Meli tadi sudah lakukan ya upaya-upaya agar supaya anak-anak itu memacu motivasinya. Nah, terlihat tidak Bu setelah sudah dilakukan gitu ya, anak-anak sudah ada perubahannya? Alhamdulillah Ibu, sudah terlihat perubahannya, dimana memang anak-anak yang agak membutuhkan waktu gitu ya, agak lambat ini dia terpacu juga karena lebih nyaman gitu ya. Jadi tidak merasa, justru tidak merasa sendiri, tidak merasa tertinggal sekali, tapi dengan bantuan teman-temannya, kemudian juga tadi dengan berbagai strategi yang dilakukan di kelas, alhamdulillah bisa lebih semangat
bisa lebih baik lagi sehingga ketertinggalan itu tidak terlalu jauh, Bu Haji. Iya. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Bu Meli ada upaya dong yang dicapai untuk membentuk ya agar supaya kompetensi kita itu sebagai guru itu tahu, paham gitu ya. Berarti ada upaya apa kira-kira Bu upaya Ibu sebagai guru kelas 5? Iya Ibu, jadi memang beberapa upaya yang saya lakukan ketika saya melihat adanya kesulitan tantangan di kelas ini melalui observasi, kemudian saya juga melakukan pembelajaran Ibu, pengembangan kompetensi untuk diri saya, diantaranya dengan melihat beberapa materi di belajar mandiri ya melalui PMM. Nah di sana juga banyak materi-materi terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga saya juga melakukan diskusi gitu ya dengan teman-teman Bapak Ibu guru, terutama juga alhamdulillah kebetulan ada di antara kita juga guru penggerak ya Ibu. Ya. Jadi saya juga bisa, ada Bu Mela, saya juga bisa ambil ilmu dari beliau juga gitu ya, untuk bagaimana menyiasati tantangan ini. Selain itu juga melalui refleksi dari coaching dan juga supervisi akademik yang sudah dilakukan bersama Ibu Kepala Sekolah dan juga tim gitu, dan yang utama juga dengan teman-teman satu level seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Meli, bagus sekali ya. Iya, Bos ya untuk Bu Meli ya. Ya. Lanjut dari perwakilan kelas 4. Ya, silakan Bu Ibu Diana ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Haji atas kesempatannya. Saya sebagai guru kelas 4 SD mengalami berbagai kesulitan dan tantangan yang saya hadapi selama melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, itu saya sering menemui siswa yang kurang motivasi belajar. Jadi mereka itu kalau untuk belajar seperti mut-mutan. Kemudian mereka juga jadinya nggak fokus untuk belajar. Setelah itu saya juga menemui tantangan dan kesulitan dalam mengajar, yaitu dengan adanya perbedaan kemampuan siswa dan karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu kan nggak semuanya mereka tuh langsung paham sama materi Bu. Jadi ada beberapa memang anak yang butuh penjelasan berulang. Kemudian ada juga anak yang memang membutuhkan pendampingan lebih khusus di kelas saya, karena ada satu anak yang memang kurang dari yang lainnya, dan itu membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Oke. Berarti upaya apa yang Ibu lakukan agar supaya yang tadi yang harus ada pendampingan itu nanti ikut serta untuk belajar? Apa upaya Ibu? Oke, upaya yang saya lakukan untuk mengatasinya, yang pertama itu saya mengetahui dulu karakter dari tiap anak tersebut. Kemudian kalau misalkan saya sudah tahu nih anak-anak itu kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa, maka saya membuat sebuah diskusi kelompok, dan anak yang membutuhkan bimbingan yang lebih dalam itu saya akan masukkan ke dalam kelompok yang memiliki anak, salah satunya anak yang memiliki kepedulian terhadap temannya. Kemudian nanti di sana itu dari setiap kelompok itu yang membutuhkan bantuan ini biasanya suka dibantu dengan teman sekelompoknya Bu, dan mereka jadinya membantu perkembangan anak tersebut, sehingga di dalam suatu kelompok itu yang tadinya anak tersebut kurang dalam mengikuti pembelajaran, dia jadi termotivasi oleh temannya karena ada ajakan dari temannya. Kemudian saya juga membuat permainan edukatif yang bikin anak itu menjadi lebih semangat untuk belajar. Kemudian mereka juga jadinya lebih mudah paham untuk memahami materi yang diajarkan. Kemudian di tengah pembelajaran juga saya mengajarkan beberapa ice breaking, karena biar mereka itu lebih semangat untuk belajarnya. Jadi yang tadinya udah mulai bosan atau mungkin mereka pusing gitu ya Bu, tapi setelah mengikuti ice breaking mereka jadi semangat lagi untuk belajar gitu. Kemudian saya juga menggunakan media visual seperti gambar, karena kan ada beberapa anak yang memang kurang
memahami pembelajaran kalau misalkan hanya mendengar saja, tetapi ada juga yang harus dengan permainan atau dengan melewati gambar visual gitu. Nah, di situ saya membuat sebuah media atau alat peraga. Jadi nanti anak-anak akan merasakan atau bermain melalui alat peraga tersebut. Ya. Begitu Bu Haji. Ya, terima kasih Bu Diana ya. Nah, tetapi di situ upaya apa yang Ibu lakukan agar supaya Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru? Oke. Untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, yang pertama itu saya sharing time sama rekan sejawat, diskusi selama seminggu apa sih kesulitan dan tantangan yang saya hadapi di kelas, kemudian nanti bisa berbagi masukan dari teman-teman yang lain, kemudian nanti juga saya diberikan media atau metode yang lebih kreatif lagi buat anak-anak. Di situ saya juga mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang ada di PMM, karena di PMM itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang membuat guru itu semakin kreatif. Kemudian saya juga mengikuti webinar yang di Banten. Nah, itu saya juga mengikuti webinar, kemudian praktik baik yang dilaksanakan sama guru-guru di sekolah. Ya, terima kasih Bu Diana ya. Close untuk Bu Diana. Selanjutnya dari perwakilan guru kelas 6 ya. Tadi Pak Bagus, sekarang Bu Mela Melawati. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Haji atas kesempatannya. Berdasarkan setelah saya mengobservasi sebagai guru kelas 6, tentunya saya juga menemukan beberapa kesulitan Bu Haji. Saya identifikasi ada beberapa hal yang paling mendasar yang saya temui ketika melakukan pembelajaran di kelas 6. Yang pertama adalah kesiapan siswa menghadapi ujian akhir. Ini anak-anak itu seperti kelihatan cemas Bu, khawatir. Kemudian yang kedua, kedisiplinan dan fokus siswa. Barangkali karena di kelas 6 ini kan usianya sudah 11-12 tahun, usia remaja ya Bu Haji ya. Jadi kadang emosinya yang sulit terkontrol seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Materi yang banyak di kelas 6, tetapi waktunya yang karena menghadapi ujian ini ada latihan-latihan, jadi saya merasa ini adalah tantangan dan kesulitan saya. Jadi yang bukan dihadapi oleh siswa saja, guru juga menghadapi bahwa merasa waktunya itu terbatas. Itu kesulitan. Iya. Nah, setelah Bu Mela mengetahui kesulitan, upaya apa Bu agar supaya para peserta didik mampu untuk bisa belajar? Upaya apa yang Ibu lakukan? Iya, terima kasih Bu Haji. Untuk menyiapkan anak-anak agar mereka siap untuk menghadapi ujian akhir, saya memberikan banyak latihan. Jadi memberikan banyak soal-soal kepada mereka, diselingi dengan berupa game edukatif seperti halnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya. Itu juga untuk memotivasi supaya mereka tidak terlalu cemas memikirkan ujian akhir. Kemudian di sela-sela waktu juga saya berusaha untuk menyisipkan kegiatan refleksi Bu Haji, mengadakan semacam mini coaching dengan anak-anak untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka untuk menghadapi ujian akhir. Itu untuk sebagai bentuk upaya saya untuk mengelola kesiapan belajar siswa. Sedangkan untuk membangun kedisiplinan siswa dan karakter positif, saya membuat kesepakatan dengan anak-anak, dengan siswa kelas 6, kemudian berupa keyakinan kelas. Di situ, jadi ketika ada anak-anak yang perilakunya kurang baik
atau ini saya tinggal mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas mereka, dengan kesepakatan yang sudah dibentuk di awal tahun ajaran baru. Itu upayanya. Kemudian untuk manajemen waktu, di sini saya berusaha sebaik mungkin untuk membuat program mingguan. Hal-hal apa saja yang harus saya lakukan bersama anak-anak di kelas selama seminggu, seperti itu, supaya waktunya efektif. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada kesepakatan ya Bu ya. Karena yang namanya kelas 6 itu betul tadi kata Bu Mela, waktunya ada keterbatasan, sedangkan materinya sangat banyak ya. Jadi sudah ada upaya-upaya ya Bu Mela ya. Lalu di situ tantangannya Bu, ada nggak Bu dari kelas 6 yang memang terlihat belum ada kesiapan gitu ya. Nah di kelas 6 ini ada nggak yang seperti itu? Jika menemui hal seperti itu, saya mengambil langkah menggunakan cara coaching, Bu. Dengan mini coaching ini, saya menggali, kemudian bersama siswa menemukan masalah yang ditemukan anak tersebut. Di sini peran saya hanya sebagai pembangkit saja, sedangkan yang menemukan masalah, menemukan solusinya adalah mereka sendiri. Jadi alhamdulillah Bu Haji, setelah ada kegiatan mini coaching yang saya lakukan ini, banyak sekali perubahan terhadap anak-anak. Jadi ada motivasi untuk mereka belajar, kemudian kecemasan untuk ujian akhir itu sedikit berkurang. Oh iya, terima kasih Bu Mela ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Dengan adanya beberapa motivasi ya anak diberikan, tentunya kan itu tergantung guru-guru hebat ya. Nah di samping guru-guru hebat tentunya ada upaya-upaya Bu, agar supaya membantu kompetensi guru itu semakin hebat, semakin bagus. Berarti upaya apa Bu yang Ibu lakukan? Iya Bu Haji, saya setuju dengan pendapat Bu Haji. Kalau ingin ini berarti guru harus belajar. Untuk itu ini juga menjadi motivasi untuk saya untuk selalu belajar dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan guru yang lain, tidak hanya dengan guru kelas 6 saja. Saya juga banyak belajar dengan guru-guru kelas rendah. Kemudian alhamdulillah karena di sekolah kita juga ada komunitas belajar, itu juga saya manfaatkan sebaik mungkin. Banyak ilmu juga yang saya dapatkan di situ. Kemudian kegiatan gugus juga, saya mengikuti kegiatan beberapa pelatihan di gugus kita, gugus 17. Kemudian saya juga mengikuti webinar atau workshop yang diadakan, baik itu yang berbayar maupun yang gratis Bu Haji ya. Karena ilmu itu kan bisa kita peroleh dari mana saja. Yang lebih mengesankan untuk saya, karena alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di program guru penggerak. Jadi dari situ diterapkan, saya mulai menerapkan ilmu-ilmu tentang coaching Bu Haji di kelas saya. Itu yang paling berkesan untuk saya. Oke, terima kasih Bu Mela. Tepuk tangan untuk Bu Mela ya. Ya, masih ada satu lagi Bapak Ibu guru ya, perwakilan dari guru kelas 4. Silakan Bu Eka. Terima kasih Bu Haji atas kesempatannya. Kesulitan dan tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran itu memang ada beberapa hal ya. Ketika saya mengenal pertama kali siswa-siswa saya melakukan asesmen diagnostik ya, seperti apa anak-anak yang akan saya hadapi selama 1 tahun mengajar. Di sana saya memperoleh memang gaya belajar mereka ternyata lebih banyak kinestetik, dan memang itu terlihat dari keseharian mereka yang sangat aktif dalam pembelajaran seperti itu. Dan tantangannya adalah kita perlu banyak ekstra kreatif, bagaimana caranya mereka mampu memahami pembelajaran tapi tetap kita melihat
keaktifan mereka tuh berguna untuk pembelajaran. Memang kan saya itu mengajar di kelas 4, peralihan ya Bu Haji dan teman-teman dari kelas 3 ke kelas 4 yang memang mereka lebih banyak masih ingin bermain, dan itu memang kodrat dari siswa sendiri ya Bu Haji. Untuk di kelas 4 itu mereka masih ingin bermainnya tuh masih banyak seperti itu. Jadi saya manfaatkan dengan melakukan pembelajaran yang memang aktif di kegiatan fisiknya juga gitu. Dan saya di sini melihat ada beberapa anak memang keterlambatan belajarnya juga ada, tapi memahami juga ada, dan ada pun yang memang masih belum bisa membaca seperti itu. Ini sangat tantangan sekali buat saya, namun saya mau fokuskan untuk mereka untuk semangat belajar seperti itu. Melihat mereka semangat belajar saja itu sudah menjadi model buat saya memberikan pembelajaran untuk mereka. Nah di sini saya biasanya mengajak mereka untuk melihat dunia sekitar yang ada di kelas itu Bu Haji. Memang kan kalau anak-anak kinestetik dengan kelas yang ukurannya segini itu biasanya kurang untuk mereka bergeraknya. Saya mencari cara bagaimana ya supaya lebih menyenangkan. Jadi saya melakukan pembelajaran itu tidak hanya di kelas saja, juga di luar kelas Bu Haji seperti itu. Jadi metodenya metode apa? Ya, saya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Mereka belajar di kelas dengan bergerak, saya melakukan dengan permainan Bu Haji, permainan edukatif yang memang memacu mereka sambil bergerak tapi juga sambil belajar. Seperti kinestetik ya. Iya Bu Haji. Salah satunya kalau yang di kelas itu saya mengadakan itu games yang memang berbasis kelompok seperti itu, dan itu biasanya saya kasih tantangan terlebih dahulu untuk mereka bergerak dulu Bu Haji. Jadi mengajak mereka untuk mengeluarkan energinya dulu. Dari situ kan ketika energinya sudah diambil sedikit, itu tingkat kefokusannya akan lebih dapat seperti itu. Dan juga kalau yang di luar kelas itu sama Bu Haji, fasilitas di sekolah kita kan cukup banyak ya. Seperti kalau misalnya saya memberikan pembelajaran tentang tanaman, alhamdulillah sekolah kita kan sudah banyak tanaman gitu ya Bu Haji. Saya ajak keluar untuk tadi sama menghabiskan energi mereka dulu yang banyak. Saya serap dulu energinya sambil melihat di lingkungan sekitar, baru masuk pembelajaran seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Bu Eka, karena Bu Eka sebelumnya melihat dulu nih, ternyata begitu diidentifikasi banyak anak-anak yang memang kinestetik ya. Lalu upaya apakah dari sebagian anak itu dominan, itu yang kebanyakan yang kinestetik Bu Eka? Iya Bu Haji, sampai minat eskulnya saja itu lebih banyak yang futsal seperti itu, dan pencak silat. Memang saya dapat kelas yang luar biasa gitu, kinestetiknya memang lebih tinggi dari dominan daripada yang lain gitu. Walaupun memang tidak saya tinggalkan dengan tadi mereka punya modal yang audio dan visual, saya juga menggunakan sama seperti teman-teman. Ceramah pun ada, tapi tentang teknologi untuk visualnya juga ada gitu. Ya. Setelah Bu Eka sudah lakukan gitu ya, itu kan nggak mesti dalam satu hari, setiap hari seperti itu ya Bu Eka ya. Iya, Bu. Tentunya disesuaikan dengan keadaan siswa ya. Walaupun memang cenderung anak itu kinestetik, tetapi kan nggak mesti selalu belajar di luar ya. Iya, disesuaikan juga dengan materi. Iya. Nah, setelah Bu Eka tadi udah ada upaya-upaya untuk mendisiplinkan, untuk menertibkan anak-anak agar kembali untuk termotivasi belajar. Nah, upaya apa yang Bu Eka lakukan agar supaya kompetensi Ibu sebagai guru itu ya terus lebih bagus lagi? Bagaimana caranya? Alhamdulillah saya ditempatkan di SD Pondok Karya dengan teman-teman sejawat yang luar biasa, banyak pengalaman, banyak ilmu gitu. Jadi kalau di lingkungan sekolah sendiri saya memang sering sharing sama teman-teman apakah ini cocok digunakan di kelas saya atau tidak. Sharing time sama teman-teman dengan kelas 4 sendiri atau di level kelas yang lain Bu Haji gitu. Dan memang kan di sekolah sendiri ada program
itu ya Bu Haji, berbagi praktik baik, dan itu sangat membantu saya juga untuk meningkatkan kompetensi. Kalau yang untuk di luar, saya juga ikut webinar Bu Haji untuk melihat lebih jauh lagi gitu. Kalau di sini mungkin lingkungan teman-teman, mungkin banyak pengalaman di guru di luar sana yang lebih bagus lagi, itu bisa saya serap seperti itu. Dan saya juga memanfaatkan media sosial seperti YouTube atau mungkin media sosial yang lain yang di sana banyak guru-guru dari luar berbagi dengan video pembelajaran mereka seperti itu. Iya, terima kasih Bu Eka ya, yang sangat luar biasa. Kita aplaus untuk Bu Eka. Ya, berarti Bapak Ibu penting banget, penting sekali ya untuk program pengembangan kompetensi guru. Jadi harus ada refleksi ya. Apa manfaatnya Bapak Ibu dengan adanya refleksi seperti ini? Apa manfaatnya? Bu Mohani? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya banyak sekali ya manfaatnya dengan adanya refleksi seperti ini. Jadi kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan kita sebagai guru dalam pembelajaran di kelas. Dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan kita, maka kita dapat memperbaiki cara mengajar kita, metode, model pembelajaran yang harus kita terapkan sesuai dengan karakteristik gaya belajar yang anak-anak sukai atau anak-anak minati, sehingga pembelajaran kedepannya akan menjadi lebih berkualitas dan lebih baik bagi anak-anak, terutama terpusat pada peserta didik. Ya. Terima kasih Bu Momo ya. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu guru ya. Nah, apa sepakatnya? Dengan adanya refleksi program ya, program kompetensi guru, kita jadi tahu kelemahan tadi kata Bu Mani, agar supaya menambah ilmu kita memang bagus dengan adanya duduk bareng, sharing, agar supaya ke depan itu kita lebih berkualitas lagi, berkualitas menjadi seorang guru, tuh ya. Nah, kesimpulannya, kebanyakan tantangan yang dihadapi ya setelah kita sudah beberapa guru ya berpendapat, tentunya ada kesimpulan yang harus saya sampaikan di sini. Kebanyakan tantangan yang dihadapi, satu, guru harus lebih kreatif dalam memilih model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Dua, mengubah pola pikir guru tentang paradigma pengembangan kompetensi guru. Tiga, konsisten untuk melakukan pengembangan kompetensi guru. Jadi itu ya Bapak Ibu guru. Lalu ada upaya yang dilakukan ya. Yang pertama, melaksanakan diskusi bersama rekan sejawat tentang model-model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui ombel sekolah. Dua, memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya sebuah pengembangan kompetensi. Tiga, memilih program sesuai dengan pengembangan kompetensi. Empat, melakukan refleksi setiap minggu untuk mengetahui kekurangan dan tantangan serta mencari solusi bersama ya. Semoga kita ke depan wabil khusus guru-guru UPTD SDN Pondok Karya lebih berkualitas ya, sehingga nanti begitu kita masuk untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu guru, mudah-mudahan banyak manfaat yang diambil ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.